Halo teman-teman, Mary datang lagi nih dengan video mengenai isu ekonomi yang akan dijadikan ulasan bulanan. Pemerintah Indonesia secara resmi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dari 5,2% menjadi hanya 4,7 hingga 5%. Pernyataan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 6 Juli 2025 sebagai bentuk respon atas kondisi ekonomi terkini yang dianggap tidak lagi mampu mendukung target awal. Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah melemahnya konsumsi rumah tangga, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun inflasi masih dalam batas wajar, masyarakat tampaknya mulai mengurangi belanja, terutama karena beban hidup yang dirasakan semakin berat dan ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut. Banyak rumah tangga memilih menahan pengeluaran, terutama untuk kebutuhan non-primer, yang pada akhirnya berdampak langsung pada perputaran uang di pasar. Tidak hanya itu, kinerja ekspor Indonesia juga menunjukkan penurunan yang cukup tajam, khususnya pada sektor-sektor utama seperti batu bara dan nikel. Harga komoditas global yang merosot ditambah dengan penurunan permintaan dari negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Eropa membuat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi melemah. Sementara itu, ketegangan geopolitik dan ancaman tarif dagang dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat semakin memperburuk situasi. Investor asing mulai bersikap lebih hati-hati dan cenderung menahan atau bahkan menarik investasinya dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian global ini membuat iklim usaha menjadi tidak stabil, sehingga sektor swasta pun ikut menunda ekspansi atau perekrutan tenaga kerja baru. Melihat tekanan yang datang dari berbagai arah, pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan menyiapkan stimulus ekonomi senilai 24 triliun. Stimulus ini diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti transportasi, pangan, dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, langkah ini tetap menjadi solusi jangka pendek. Penurunan target pertumbuhan merupakan sinyal kuat bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi fase yang tidak ringan. Dan jika tidak ditangani dengan strategi yang tepat, dapat mempengaruhi banyak aspek lain seperti kesejahteraan masyarakat, ketahanan fiskal, serta pembangunan jangka panjang. Menurut Mary, sebagai masyarakat, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dalam kondisi ekonomi yang melambat seperti sekarang, kita perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi dan rumah tangga, menunda pengeluaran yang tidak penting, memperbanyak tabungan, dan mencari peluang pendapatan tambahan bisa menjadi langkah awal untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Selain itu, kesadaran kolektif untuk mendukung produk lokal dan UMKM juga bisa membantu roda ekonomi tetap berputar di tengah kondisi yang menantang ini. Menurut Mary, yang terpenting kita perlu tetap optimis namun realistis. Memahami bahwa fase ini mungkin tidak mudah, tapi dengan gotong royong antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia tetap punya peluang untuk bangkit dan tumbuh lebih kuat. Itulah ulasan bulanan kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!